Dr. Boris Bikael mendapat kesempatan meneliti mumi Firaun yang ada di Museum Kairo tahun 1975. Mumi Firaun yang ada di Mesir kemudian digotong ke Perancis. Dalam penelitiannya itu, Bikael memperoleh sesuatu yang sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi. Bikael jadi berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa sang mumi memang mati karena tenggelam. Jasadnya memang dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Setelah penelitian selesai, pikiran sang profesor terus memikirkan jasad tersebut. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain? Padahal dia dikeluarkan dari laut, seharusnya cepat membusuk. Salah seorang temannya memberitahukan kepada Bikael bahwa kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini. Hal tersebut membuat Bikael tertegun. Sejak awal ia sudah mengetahui hal itu, tapi ia mengingkari dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Sebelumnya ia beranggapan bahwasanya tidak mungkin mumi Firaun yang ditelitinya telah diungkap sebelumnya. Karena menurutnya hal-hal semacam ini hanya bisa diungkap lewat perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Sebab menurut sejarah mumi Firaun baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi. Sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Sementara itu dalam kitab suci agama lain, hanya membicarakan tenggelamnya Firaun di tengah lautan saat mengejar Musa. Kitab agama lain tidak membicarakan tentang mayat Firaun. Bikael pun makin bingung dan terus memikirkan hal itu. Setelah perbaikan terhadap mayat Firaun, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir, akan tetapi tidak ada keputus yang mengembirakannya. Ia masih memikirkan bagaimana umat muslim menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Bikael pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, tentang perbuatan yang dilakukan Firaun, dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, serta bagaimana jasad Firaun diselamatkan dari laut. Sehingga ilmuwan muslim membacakan sebuah potongan ayat sebagai berikut. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat di atas adalah bunyi Quran Surat Yunus ke-92. Ayat ini ternyata sangat menyentuh hati Bikael, sehingga akhirnya Bikael mengakui bahwasanya Al-Quran adalah benar. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Ayat Al-Quran telah mengungkapkan Fir'aun tenggelam, dan diungkapkan juga jasad Fir'aun diselamatkan. Ini sama dengan hasil penelitian akhir yang dipimpin oleh dirinya beserta ahli Prancis lainnya. Para ahli menemukan garam di dalam badan Fir'aun, menunjukkan bahwa Fir'aun memang pernah tenggelam, dan jenazah Fir'aun diselamatkan, sehingga bisa dilihat manusia hingga saat ini.